Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hamdan Islam Dani dengan NIM 2023 1880047. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS AIK nomor 1, yaitu tentang keberadaan organisasi Muhammadiyah di Indonesia ini merupakan bagian dari munculnya gerakan pembaharuan di dunia Islam. Ini merupakan respon abad kebangkitan Islam setelah mengalami kemunduran pasca runtuhnya dinasti otonom. Pertama adalah jelaskan kemajuan di bidang politik pada zaman Kesultanan Utsmani. Yang kedua, kemukakan dua tokoh pembaharuan Islam yang muncul pada akhir abad 19 dan awal abad 20, yakni Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, dan jelaskan pula pemikiran masing-masing tentang Islam dan umat Islam. Oke, yang pertama yaitu kemajuan di bidang politik pada zaman Kesultanan Utsmani. Jadi, Kesultanan Utsmani adalah salah satu kekhalifahan terbesar dalam sejarah Islam yang mencapai puncaknya pada abad ke-16 hingga 17. Kemajuan di bidang politik meliputi sistem pemerintahan terpusat, yaitu Kesultanan Utsmani membangun pemerintahan yang kuat dan sesak dengan sistem birokrasi yang efektif. Sultan sebagai pemimpin tertinggi memiliki kekuatan mutlak. Yang kedua, hukum, syariat, dan undang-undang. Kesultanan mengintegrasikan hukum Islam dengan undang-undang sipil yang diatur langsung oleh Sultan. Kemudian, sistem militer yang kuat. Utsmani dikenal sebagai salah satu kekuatan negara adidaya dunia. Kemudian, toleransi terhadap keragaman. Kesultanan Utsmani berhasil mengelola keragaman etnis, budaya, dan agama melalui sistem militer, di mana setiap kelompok agama diberi kebebasan untuk mengatur urusan internal mereka, seperti pendidikan dan peradilan. Kemudian, soal yang kedua adalah tokoh pembaharuan Islam. Yang pertama ada Jamaluddin Al-Afghani. Jadi, Al-Afghani dikenal sebagai pelopor gerakan pan-Islamisme. Ia menekankan pentingnya umat Islam bersatu melawan penjajahan Barat, mendorong umat Islam untuk mengadopsi sains dan teknologi modern tanpa meninggalkan prinsip Islam. Ia percaya bahwa Islam adalah agama yang rasional dan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga menyerukan reformasi politik dan sosial, termasuk menentang kekuasaan absolut terhadap penguasa muslim yang tidak memperhatikan kesejahteraan rakyat. Yang kedua ada Muhammad Abduh. Muhammad Abduh adalah seorang pembaharu yang fokus pada reformasi pendidikan dan pemikiran keagamaan. Ia berpendapat bahwa Islam harus kembali kepada Al-Quran dan Hadis dengan penafsiran yang relevan dengan zaman, menekankan pentingnya ijtihad sekaligus menolak taklid buta, mendorong integrasi pendidikan, agama, dan umum sehingga umat Islam dapat bersaing dalam ilmu pengetahuan modern. Kemudian juga mengadvokasi reformasi dalam sistem hukum Islam untuk menciptakan masyarakat lebih adil. Jadi, kesamaan kedua tokoh adalah keduanya berupaya membangkitkan semangat umat Islam untuk bangkit dari refleksi melalui pemikiran yang rasional, pendidikan, dan persatuan. Mereka juga menentang kolonialisme. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nazwa Izai Galita dengan NIM 0231880033. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2. Bagian 2A yaitu membuat narasi yang menggambarkan corak Islam di Indonesia Nusantara, terutama pada masa awal masuknya. Islam datang ke Nusantara diperkirakan sekitar abad ke-7. Kemudian mengalami perkembangan dan mengislamisasi diperkirakan pada abad ke-13. Awal kedatangannya diduga akibat hubungan dagang antara pedagang-pedagang Arab dari Timur Tengah atau dari sekitar India dengan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Pada awalnya, penyebaran Islam tampak berkembang pesat di wilayah-wilayah yang tidak banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha seperti Aceh, Minangkabau, Banten, Makassar, Maluku, serta wilayah-wilayah lain yang para penguasa lokalnya memiliki akses langsung kepada peradaban kosmopolitan berkat maraknya perdagangan antar bangsa ketika itu. Faktor yang mendorong konversi masyarakat Nusantara ke Islam meliputi kemudahan praktik keimanan Islam, asosiasi Islam dengan kekayaan dan kejayaan militer, serta pengenalan tulisan Arab dan hafalan ajaran. Islam juga menawarkan sistem moral yang menjanjikan perlindungan ilahi dan keselamatan akhirat. Penyebaran Islam turut membawa transformasi dalam aspek politik, hukum, dan bahasa. Aspek politik, kerajaan-kerajaan Islam mulai muncul, seperti Samudra Pasai. Dalam bidang hukum, hukum Islam menggantikan hukum Hindu dan adat dengan kitab undang-undang Melaka menjadi contoh penting penerapan syariah. Dalam bahasa, aksara Arab diadopsi dan disesuaikan dengan bahasa lokal, yang melahirkan aksara Arab, Melayu, atau Jawi. Corak awal Islam dipengaruhi oleh tasawuf dan berkembang secara damai tanpa paksaan militer, membentuk identitas Islam lokal yang kuat hingga abad ke-17. Pengaruh Sufisme juga sangat kuat pada periode awal, menciptakan pola keberagaman Islam yang penuh dengan nilai-nilai toleransi dan kebijaksanaan yang sesuai dengan kondisi masyarakat lokal. Untuk nomor 2B, yaitu kebijakan pemerintah Belanda terhadap umat Islam di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda menerapkan berbagai kebijakan yang merugikan umat Islam. Salah satunya adalah upaya depolitisasi ulama dan santri melalui Dutch Islamic Policy yang digagas oleh Saul Hergroch. Kebijakan ini bertujuan untuk menjauhkan umat Islam dari kegiatan politik. Selain itu, pelaksanaan tanam paksa sangat merugikan petani muslim, menyebabkan kemiskinan dan penderitaan yang meluas di kalangan mereka. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hadi Alia dengan NIM 202318800087. Di sini saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu tentang faktor-faktor yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Ada dua faktor. Yang pertama faktor subjektif, lalu faktor objektif. Untuk faktor subjektifnya sendiri itu merupakan faktor internal yang berasal dari dalam diri seseorang atau dari kelompok. Jadi faktor subjektif itu masih berkaitan dengan visi misi dari pendirinya, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama ada kerisauan terhadap kondisi umat Islam. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sangat prihatin melihat kondisi umat Islam pada masanya yang masih terbelakang, masih miskin dan belum sepenuhnya memahami ajaran Islam secara benar. Yang kedua, ada keinginan untuk memperbarui Islam. Beliau memiliki semangat yang kuat untuk memperbarui Islam dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai fundamental agama. Untuk yang ketiga, semangat untuk memajukan umat. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini ingin menciptakan masyarakat Islam yang maju, beradab, dan mandiri. Contohnya, menyelenggarakan pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mendirikan sekolah-sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam. Dan contoh yang kedua, pembinaan masyarakat. Beliau aktif dalam membina masyarakat agar lebih memahami ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada faktor objektif. Faktor objektif ini adalah faktor eksternal yang berasal dari luar diri seseorang atau kelompok. Faktor ini merupakan kondisi sosial, budaya, dan politik yang ada pada saat itu. Yang pertama, ada kondisi sosial dan budaya. Masyarakat pada saat itu masih sangat kental dengan tradisi-tradisi lama yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Yang kedua, pengaruh kolonialisme. Kolonialisme Belanda membawa pengaruh buruk terhadap kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang agama. Yang ketiga, ada munculnya gerakan pembaharuan Islam. Munculnya gerakan pembaharuan Islam ini di Timur Tengah, seperti yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh, juga memberikan inspirasi bagi Kiai Haji Ahmad Dahlan. Untuk contohnya itu adanya praktik bid'ah, banyak praktik keagamaan yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ingin umat Islam itu tetap maju sesuai zamannya dengan tidak melupakan ajaran-ajaran Islam yang murni. Untuk yang kedua, adanya rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan masyarakat ini masih sangat rendah pada saat itu, sehingga sulit untuk memahami ajaran Islam secara mendalam. Baik, untuk kesimpulannya, faktor subjektif dan objektif itu sama-sama berperan penting dalam berdirinya Muhammadiyah. Untuk faktor subjektif memberikan motivasi dan semangat, sedangkan faktor objektif memberikan kondisi yang sangat kondusif untuk terjadinya perubahan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nadia Putri dengan NIM 202218800025. Di sini saya akan menjelaskan nomor 4 A dan B. Saya akan membacakan soal terlebih dahulu. Secara substansial, keberadaan Muhammadiyah merupakan pengejawataan dari pemikiran dan pemahaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap ajaran Islam. Yang A, jelaskan secara ringkas bagaimana Profesor Muhammad Darwis dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Muhammad Darwis, atau yang kita kenal sebagai Kiai Haji Ahmad Dahlan, adalah seorang ulama, cendekiawan dan pembaru Islam dari Yogyakarta yang mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Dalam memahami dan mengamalkan sejarah Islam, yang pertama, beliau berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Ini maksudnya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan bahwa pentingnya kembali kepada Al-Quran dan hadis sebagai pedoman untuk berkehidupan umat Islam yang baik, menghindari praktik-praktik yang dianggap bid'ah atau merupakan bid'ah, kafarat atau tidak sesuai dengan ajaran agama Islam yang murni. Yang kedua, ada kritis dan rasional. Beliau ini memiliki pendekatan yang kritis terhadap tradisi keislaman yang kurang mendasar secara teologis sambil tetap menghormati tradisi yang dimiliki. Nah, beliau ini berusaha mengintegrasikan ajaran agama Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang modern. Selanjutnya, pendidikan sebagai prioritas. Kiai Haji Ahmad Dahlan memandang pendidikan sebagai cara utama untuk memajukan umat Islam. Ia mendirikan sekolah-sekolah yang mengadukan pendidikan agama dan pengetahuan umum. Yang keempat, ada praktis dan aplikatif. Ajaran Islam bagi Muhammad Darwis atau Kiai Haji Ahmad Dahlan bukan hanya sekedar teori, tetapi harus diwujudkan dalam tindakan nyata seperti berdakwah, membantu kaum yang lemah, dan memajukan kesejahteraan umum. Yang terakhir adalah modernisasi Islam. Beliau ini mempromosikan Islam dengan gaya yang modern, dengan hal yang modern, tidak ekstrim dan relevan terhadap masyarakat, dan tidak bertentangan dengan zaman, sehingga ajaran yang beliau ajarkan kepada umat Islam itu mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era modern yang ada. Jadi dengan pendekatan tersebut, Muhammad Darwis menjadi tokoh pembaru yang menghidupkan ajaran agama Islam dalam konteks modern tanpa meninggalkan prinsip-prinsip ajaran agama. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yang B. Mengapa surah Al-Ma'un oleh para ahli sejarah Muhammadiyah dianggap sebagai sebuah legenda pemahaman Islam yang aplikatif? Jelaskan. Baik, surah Al-Ma'un dianggap sebagai legenda pemahaman Islam yang aplikatif dalam sejarah Muhammadiyah karena surah ini menjadi dasar gerakan pembaru Islam yang dicetuskan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pemahaman dan implementasi dari surat ini mencerminkan Islam tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga berorientasi pada aksi sosial. Berikut adalah penjelasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, makna dari ajaran dan
Makna dari ajaran yang praktis dan sosial. Surah Al-Ma'un menekankan pentingnya kepedulian terhadap kaum duafa, anak yatim, dan orang miskin. Kiai Haji Ahmad Dahlan memahami bahwa keimanan tidak hanya diukur dari ibadah formal seperti sholat, puasa, atau lainnya, tetapi juga dari amal nyata dalam membantu sesama. Hal ini menjadikan surat ini sebagai simbol dari Islam yang aplikatif dan relevan. Selanjutnya, penerjemahan dalam gerakan sosial. Maksud dari penerjemahan dalam gerakan sosial ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan surah Al-Ma'un sebagai landasan untuk membangun kesadaran sosial umat. Beliau mengajarkan kesadaran sosial umat itu kepada murid-muridnya bahwa memahami Islam itu berarti mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lembaga sosial untuk menolong sesama masyarakat yang membutuhkan. Terus yang ketiga adalah pembaruan dalam cara pandang. Maksud dari pembaruan dalam cara pandang ini adalah surat ini menjadi inspirasi pembaruan dalam cara pandang umat Islam dari hanya fokus pada ritual keagamaan menuju kesadaran bahwa Islam juga mencakup dimensi sosial dalam sejarah Muhammadiyah. Surat ini digunakan sebagai alat dakwah untuk membangun masyarakat yang berkeadilan sosial di kehidupan bersama. Yang selanjutnya adalah kesederhanaan pesan yang mendalam. Pesan dari surah Al-Ma'un itu adalah sederhana, tetapi memiliki makna yang sangat dalam berkehidupan sosial. Kiai Haji Ahmad Dahlan memanfaatkan kesederhanaan ini untuk menyampaikan ajaran agama Islam kepada masyarakat awam, sekaligus mendorong perubahan sosial yang nyata. Selanjutnya adalah manifestasi amal usaha Muhammadiyah. Pemahaman Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap surah ini ditunjukkan dalam berbagai amal usaha Muhammadiyah seperti rumah sakit, sekolah, panti asuhan, dan lembaga filantropi. Semua ini adalah implementasi langsung dari pesan atau dari surah Al-Ma'un yang menunjukkan bahwa Islam itu mendorong aksi nyata untuk membangun kesejahteraan umat. Karena itulah surah Al-Ma'un menjadi legenda pemahaman Islam yang aplikatif dan relevan, terutama dalam konteks Muhammadiyah karena berhasil menghubungkan nilai-nilai keimanan dengan aksi nyata dalam berkehidupan sosial. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 5, yaitu yang A dan B. Untuk yang A, kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah gambaran ideal seseorang anggota Muhammadiyah yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Isi pokoknya antara lain beriman dan bertakwa, memiliki iman yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menjalankan ajaran Islam secara kafah, beramal saleh, aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan berkemasyarakatan, berjuang untuk kebenaran, memperjuangkan nilai-nilai Islam dan keadilan, yaitu terbuka dan toleran, menghargai perbedaan hidup, berdampingan secara damai, berakhlak mulia, memiliki akhlak yang terpuji dan menjadi teladan bagi orang lain, berkomitmen pada pendidikan, memahami pentingnya pendidikan bagi sarana mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah itu untuk yang B, yaitu MKHC Muhammadiyah. MKHC Muhammadiyah merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan program-program Muhammadiyah di tingkat cabang. Isi pokok dari MKHC adalah Muhammadiyah berkaitan dengan mengembangkan sumber daya manusia, membina dan mengembangkan potensi anggota Muhammadiyah. Selanjutnya penguatan organisasi, memperkuat struktur dan sistem organisasi Muhammadiyah di tingkat cabang. Selanjutnya pelayanan masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya pengembangan usaha-usaha ekonomi untuk mendukung kegiatan Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Isai Kalita dengan NIM 20231880033. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, bagian A, yaitu apa yang dimaksud dengan berwatak tajrid. Istilah tajrid berasal dari bahasa Arab, berarti pengkosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambilan alih. Sedangkan kata tajrid dalam bahasa Indonesia berarti pemurnian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyebut istilah tajdid. Meskipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus dalam ibadah kita, tajrid hanya ikut Nabi SAW dan tidak ada pembaruan. Sedang dalam muamalah kita, tajdid yakni melakukan modernisasi atau pembaruan. Model-model tajrid Muhammadiyah dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi kufarat dan bid'ah. Kufarat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Masyarakat Jawa pada umumnya menggunakan upacara selamatan dalam berbagai peristiwa, seperti kelahiran, khitan, perkawinan, kematian, pindah rumah, panen, ganti nama, dan sejenisnya. Bentuk kufarat lain yang biasa dilakukan orang Jawa adalah penghormatan kuburan orang-orang suci, sambil meminta doa restu, jimat, benda-benda pusaka yang dianggap mempunyai kekuatan gaib yang mampu melindungi. Realitas sosio-agama yang dipraktikkan masyarakat inilah yang mendorong Ahmad Dahlan melakukan pemurnian melalui organisasi Muhammadiyah. Kesimpulannya adalah tajrid dalam Muhammadiyah berarti memurnikan ajaran Islam dengan cara menjauhkan umat dari bid'ah, tahayul, dan kufarat yang tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah. Muhammadiyah berupaya mengembalikan umat pada ajaran yang autentik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan menjawab soal nomor 6 yang bagian B, yaitu apa yang dimaksud dengan berwatak tajrid. Berwatak tajrid
tajdid berasal dari kata dalam bahasa Arab berarti pembaruan atau peremajaan. Dalam konteks keagamaan atau spiritual, berwatak tajdid ini merujuk pada sikap atau sifat yang senantiasa melakukan pembaruan, penyegaran, dan perbaikan dalam aspek kehidupan, baik hal keimanan, amal, maupun pemahaman agama. Seorang yang berwatak tajdid memiliki karakter yang selalu berusaha untuk memperbarui diri, menjaga keutuhan ajaran agama, dan menghindari stagnasi dalam kehidupan rohani. Mereka senantiasa berusaha untuk memperbaiki kualitas ibadah, meningkatkan pemahaman terhadap ajaran agama, dan menanggapi perubahan zaman dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dalam konteks sejarah Islam, tajdid juga sering digunakan untuk merujuk pada gerakan pembaruan dalam Islam bertujuan untuk mengembalikan umat kepada pemahaman dan praktik agama yang murni sesuai Al-Quran dan hadis. Oleh karena itu, berwatak tajdid tidak hanya berarti memperbarui diri secara pribadi, tetapi juga berperan dalam memperbarui dan menghidupkan ajaran agama di masyarakat agar tetap relevan dengan zaman.